yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kapitalisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan, itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata
diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 MPR 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun.